Kepada Bapak Beni Keharman, ini pertanyaan Bapak cukup banyak ya, dan memang Pak Beni dari dulu begitu terus, tidak berubah terhadap kami. Kritiknya bagus Pak, terima kasih kritik Bapak. Tapi Bapak bertanya apakah Ketua KPK pernah melakukan target sendiri? Menentukan sendiri. Dari pengalaman kami, dari pengawasan yang kami lakukan, itu tidak pernah. Target yang dimaksud tadi itu adalah indikator kinerja utama. Itu dirumuskan secara bersama oleh pimpinan dan struktural yang ada di bawahnya. Tahun ini kita harus mencapai target berapa banyak perkara ini, umpamanya. Berapa besar aset recovery yang bisa kita capai di tahun ini. Itu dirumuskan mulai dari bawah sampai ke atas. Diputuskan oleh pimpinan. Itu yang saya maksud. Kami tidak ikut dalam hal itu. Karena itu memang target yang ditentukan oleh pimpinan sendiri untuk 1 tahun. Target kinerja ini Pak. Nah itulah yang kami paparkan tadi. Target kinerja itu ya belum ada menurut kami yang 100%. Itu yang dimaksud Pak. Tidak jelas kalau sudah terjadi tindak pidana korupsi, Dewas mereduksi menjadi pelanggaran etik. Saya rasa tidak begitu. Dari dulu kalau sudah merupakan tindak pidana korupsi, kami serahkan kepada penyelidik. Tetapi etiknya kami sidangkan. Setiap tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi pasti melanggar etik. Tapi kalau melanggar etik belum tentu melanggar tindak pidana. Jadi kalau sudah benar ada indikasi tindak pidana, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, itu kami sampaikan kepada pimpinan. Kami tidak mereduksi. Tidak pernah. Dan banyak itu terjadi, supamanya kasus Rutan itu kami sidangkan etiknya. Tetapi mereka pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kami serahkan kepada penyelidik. Dan sekarang sudah ditahan bahkan. Begitu juga penyidik yang Robin yang memeras. Kami sidangkan etiknya. Selesai kami sidangkan etiknya, kami serahkan kepada penyelidik. Bahkan sudah ditahan. Bahkan sudah diputus. Begitu juga kasus. Boleh interupsi sedikit Pak Ketua. Ya, kenapa Pak Beni? Pak Tumpak, kalau yang salah satu pimpinan KPK itu dulu? LPS. Kasus LPS. Ada nggak? LPS. Salah satu pimpinan KPK. Bulili, kasus Bulili. Kasus? Disebut aja namanya Pak. Saya nggak tahu, kan sudah lama nggak ketemu. Kasus Firly maksudnya? Bukan LPS, Lili. Oh kasus Bu Lili. Saya nggak tahu mau siapa. Pokoknya Ada pimpinan yang sudah kami mau putus, dia mengundurkan diri. Sehingga persidangannya terpaksa harus dihentikan. Karena yang bersangkutan bukan insan KPK lagi. loh, Dan sudah terima kepresnya kami. saya aneh ini. Dia kan melakukan itu Pak, ketika dia masih menjabat sebagai pimpinan KPK. Iya. Tindakan yang dia lakukan itu kan yang harus dinilai secara etik. Iya, itu kami sampaikan kepada pimpinan KPK. Kami tidak punya kewenangan untuk menyidik kasus tindak pidana korupsi. Kecuali menyidangkan etik. Bukan itu Pak. Pak Tumpak menyampaikan bahwa kami tidak melanjutkan persidangan etiknya. Ya. Karena yang bersangkutan Sudah terima kepres. Oke, sudah berhenti kan begitu Ya. Pak. Pertanyaan saya, yang Bapak Dewas mereka itu sidangkan adalah pelanggaran etik yang bersangkutan ketika masih menjabat sebagai pimpinan KPK.
Betul. Betul kan? Ya. Ya, itu yang mau saya tanya. Mestinya kan apakah dia berhenti setelah itu atau tidak? Bapak Dewas harus tetap menyidangkan ini, penting. Supaya tahu, publik tahu bahwa ini orang melakukan pelanggaran kode etik. Sebab jangan-jangan dia sengaja mundur, Pak Ketua. Iya kan? Udahlah Pak Tumpak, kita sama-sama lama kita kan. Saya sama Anda ini udah puluhan tahun. Ya. Gitu loh. Jadi begini Pak, ketentuan di Jadi, kami. jangan-jangan Dewas suruh udah kau berhenti aja supaya jangan disidangkan. Itu yang mau saya sampaikan. Udah nggak usah dijawab lagi Pak Tumpak. Dijawab, mesti dijawab. Saya rasa mesti saya jawab Pak. Kalau nggak dijawab nggak. Ya. Biar fair. Etik kami ini Pak hanya berlaku bagi insan KPK. Ketentuan di kami kalau sudah bukan insan KPK lagi, kita tidak bisa. Dipanggil pun dia tidak mau datang umpamanya. Itu tidak bisa, tidak ada upaya paksa di kami. Jadi kami tidak bisa menerapkan kepada dia untuk meneruskan persidangan ini karena dia sudah menerima kepres. Pak Ketua, itu loh. Ini Pak sebagai Ketua Pak Tumpak ini kan begini Pak. Kenapa saya sekali lagi mohon maaf menegaskan ini? Coba Pak Tumpak bayangkan, ya, bayangkan setiap orang di KPK pimpinan nanti melakukan pelanggaran kode etik, Ya, supaya lepas dari tuntutan kode etik. Dia minta berhenti. bisa Itu terjadi. loh. Ya. Itu loh yang mau saya sampaikan. Jadi Dewas ini sebetulnya apa kerjanya? Ya. Jangan-jangan Dewas juga yang suruh dia berhenti kan sih, berhenti di sini. Iya kan? Baik. Makanya saya bilang daripada kita debat ini udah lanjutkan aja sudah Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu memang kemungkinan bisa terjadi. Ya, tapi Pak Beni tidak ada kami suruh dia supaya mundur Pak. Tidak ada itu. Ya, mungkin yang lain menyuruh mundur saya nggak tahu. Kalau kami tidak. Memang benar yang Bapak bilang itu. Terima kasih. Memang bisa terjadi seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.